Saya Miss Mecer mau mengklarifikasi dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya buat oknum reviewer manipulatif yang menggunakan kostum Halloween bersama dengan teman-teman kerja kelompoknya yang merupakan majikan dari bujer sebelah yang men-stitch video saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu kenyamanan daripada oknum reviewer manipulatif berkostum Halloween dan teman-teman kerja kelompoknya. Karena dari day one saya speak up mengenai hal ini, saya sudah mempertimbangkan resiko dari apa yang akan saya lakukan. Reputasi saya dan nama baik saya pasti dipertaruhkan ketika saya ikutan nyemplung untuk speak up tentang huru-hara perskincarean ini. Jadi memang dari awal saya tidak mau sembarangan speak up tanpa research fakta dan data terlebih dahulu. Saya tidak mau ikut-ikutan FOMO orang-orang yang membela pahlawan berkostum Halloween yang tiba-tiba datang dan mereview menggunakan uji lab manipulatif dan menyerang brand-brand yang dianggap saingan bisnisnya. Oleh karena itu, saya banyak sekali research mandiri dan juga banyak berdiskusi dan mencari informasi dari dokter-dokter, apoteker-apoteker, dan juga pakar-pakar hukum yang sangat kompeten pada bidangnya. Tapi memang begini cara kalian membungkam orang-orang yang ingin mengungkap kebenaran di balik review-mereview skincare yang ujung-ujungnya adalah pemerasan. Ada dua VT saya yang di-report berjamaah dan di-take down. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Yang ini sudah pernah di-take down satu kali, saya naik banding, dikabulkan sama TikTok, di-take down lagi, jadi nggak bisa dipulihin. Yang ini tuh berbicara tentang yang 15M chatan dari siapa ke siapa yang nggak ngerti itu guys. Dan yang ini, kalian tahu sendiri, di-stitch sama bujer sebelah. Kemarin sempat ada mbak-mbak topi kuning yang coba untuk speak up tentang ini, tapi berseberangan dengan kalian dan langsung terjadi apa? Persekusi online berjamaah lewat bujer-bujer 125.000 yang berterbangan di udara. Akhirnya mbak-mbak itu menyerah dan membuat video klarifikasi dan minta maaf. Terus, kalian mau saya melakukan hal yang sama? Tidak akan, Ferguson. Saya tidak akan pernah mau masuk ke dalam kubu pembuli, pemfitnah, pembenci, penipu, dan juga pemeras. Mohon maaf. Semua yang memiliki pandangan yang berbeda dengan kalian teriak-teriak bujar, punya majikan, begitu aja terus narasinya. Begini nih kalau bujar teriak bujar, penipu teriak penipu. Satu fakta yang harus kalian ingat terus dan jangan pernah lupakan bahwa majikan kalian itu pernah menipu masyarakat dengan menjual produk yang tidak memiliki BPOM-nya, tidak ada izin edarnya. Jadi dia menipu dengan menggunakan NA BPOM dari produk yang lain. Jadi satu NA dipakai beramai-ramai, well. Jangan begitu, garis ramai akhir. Brand A, 34 kali hidroglow. Saya cek nomor BPOM-nya, nggak cocok, nggak ada tuh produk terdaftar brand A 34 kali hydroglow cell infusion cream. Yang paling mendekati sih hydroglow infused cream, itu juga baru terbit bulan Agustus, diproduksi oleh pabrik ini. Sedangkan produk 34 kali hydroglow disebutkan diproduksi oleh pabrik D, yang adalah perusahaan internasional bersertifikasi CPOP. Masa sih salah tempel? Masa sih memproduksi produk yang belum terdaftar? Kenapa bisa begini? Salah tempel, salah ketik. Pemilik brand A telah menjual produk tanpa izin edar, produk ilegal. Ngakunya formulator, ngakunya sudah berjualan skincare selama 17 tahun. Itu baru satu produk yang ketahuan. Terus gimana dengan selama 17 tahun dia berjualan? Produknya gimana? Menipu masyarakat, tapi kok lancang banget sih menuduh orang lain penipu. Juga teman-teman kerja kelompoknya yang berjualan etiket biru secara bebas di e-commerce. Dan juga sebenarnya banyak banget loh korban-korban yang mukanya hancur karena produk mereka, tapi dibungkam, tidak digubris. Coba kalian cari di TikTok, itu banyak banget yang sudah speak up guys. Kenapa mencari korban jauh-jauh kalau korban teman-teman kerja kelompoknya itu juga ternyata
Banyak kok. Dan yang lucunya, orang-orang seperti ini kalian agung-agungkan, puja-puji sebagai pahlawan. Sementara owner-owner yang lain yang juga pernah melakukan hal yang salah di masa lalu, kalian tuding sebagai penipu. Bahkan ada owner skincare yang tidak punya track record buruk, kalian ada-adain. Coba para bujer dijawab. Jadi ini ceritanya aku barusan melihat postingan IG-nya dari Doktip ya, atau dokter detektif. Yang ini yang ditujukan kepada Bapak Julianus Paulus Sembiring, yang mana itu pengacara dari Dr. Andreas. Nah, dia menuliskan seperti ini. Bapak yakin siap hadapin Doktip dan masyarakat versus Dr. Andreas. Nah, lalu yang berikutnya dikatakan kebenaran tidak akan pernah bisa Anda bungkam. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah masyarakat yang mana dulu nih yang dimaksudkan oleh Doktip dalam caption yang ada di sini. Bapak yakin siap menghadapi Doktip dan masyarakat versus Dr. Andreas Situmkir? Karena begini, tidak semua masyarakat di Indonesia ini pro dengan Doktip. Nah, jadi jika yang dimaksudkan oleh Doktip ini adalah masyarakat yang pro dengan dirinya, maka itu artinya ini akan berperang antara Doktip dengan masyarakat yang pro dengan dirinya versus Dr. Andreas Situmkir dengan masyarakat yang pro dengan Dr. Andreas Situmkir. Seperti itu maksudnya, supaya kita saling berperang begitu. Ini nggak baik loh, ini kata-kata yang seperti itu sama sekali tidak baik. Namun ada pesan yang sangat menarik yang diucapkan oleh Doktip dalam postingan tersebut kepada Julianus Sembiring. Dikatakan seperti ini. Ingat pesan Doktip, jangan uang membutakan hati nurani Bapak. Tadi lewat di beranda aku videonya sini kita Mirjani dengan Sinepos. Seseorang memposting dan membuat caption Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Aku paling jijik ya nengok orang yang dikit-dikit memposting ayat-ayat suci. Seakan-akan yang didukungnya itu udah paling benar. Memang gak jadi masalah kalau kau membuat caption itu. Kenapa kau tidak bikin caption di videonya Ular in the Gang? Mazmur 5 ayat 6. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Emang ular de kawan-kawan ada berkata bohong, berarti kau buta. Dan kalimat yang dikatakan di situ, Tuhan jijik melihat penumpah darah, itu maksudnya orang yang mengambil keuntungan atas kehidupan orang lain, orang yang tidak peduli dengan kesusahan orang lain, yang penting dia bahagia, dia happy, dia bisa flexing, dia bisa foya-foya. Ini kalau kau memang mengatakan, aku bukan buzzer, aku tidak buzzer, aku tidak ada dibayar, ini real, berarti kau pao. Kenapa aku bilang pao? Ya sedangkan ular de kawan-kawan aja sudah mengakui kesalahannya kalau skincare-nya overclaim. Overclaim itu adalah kan kebohongan. Tapi nggak usah lah bawa-bawa ayat Alkitab ya. Beropini ya beropini aja ya. Kita opini kita ini ya bercampur setan gitu. Jadi nggak usah bawa-bawa Alkitab. Yang kau dukung juga salah. Untuk kesalahan Nikita Mirzani kau mengangkat ayat Alkitab. Terus untuk kesalahan Sirkus Indegeng apa yang kau angkat? Panci, tampi, losung, tandok, atau dandang? Keong.